warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Salam kebangsaan merdeka. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, selamat datang di SMP Negeri 1 Curug. Semoga kalian bisa menjadi siswa yang cerdas, cakap, edukatif, aspiratif, dinamis, amanah, dan sportif. Anak-anak semuanya, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Di sini, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Dr. Anda Triwahyuni, mengajar PPKN. Di sini Ibu akan menyampaikan materi MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Anak-anak semuanya, seharusnya kalau dalam kondisi normal, kita bisa bertatap muka. Namun saat ini kondisinya tidak normal, terjadi pandemi sehingga MPLS dilaksanakan secara daring. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bertatap muka, bersekolah sebagaimana biasanya. Anak-anak semuanya, mengapa materi dalam MPLS ini dimasukkan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara? Karena kesadaran berbangsa dan negara ini sangat penting dimiliki oleh kita semuanya, seluruh bangsa Indonesia, apalagi dalam era globalisasi sekarang ini. Nah, termasuk kalian juga sebagai siswa-siswa yang kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, maka harus memiliki yang namanya kesadaran nasional, kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Bagaimana kalau kita tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara? Ini akan menjadi bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang akan mengakibatkan bangsa ini jatuh, terpuruk di tengah-tengah bangsa lain di dunia. Kita sering melihat di TV atau berita, banyak perkelahian, tawuran di masyarakat, perebutan lahan, dan lain-lain. Semuanya menimbulkan masalah perpecahan. Nah, sekarang kita akan menjelaskan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara melalui PowerPoint berikut ini. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa yang dimaksud kesadaran berbangsa dan bernegara? Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa setiap individu yang hidup dan terkait dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan dan kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara. Apa yang dimaksud dengan kesadaran bela negara? Kesadaran bela negara adalah kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat berdasarkan cinta tanah air. Kesadaran ini dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Nah, nilai-nilai bela negara yang harus dipahami penerapannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah
cinta tanah air, yaitu bagaimana caranya kita mengetahui, mempelajari sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik bangsa dan negara kita. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu kita dapat mewujudkannya dengan cara-cara mencegah perkelahian antar perorangan atau kelompok, dan menjadi anak bangsa yang berprestasi tentunya. Yang ketiga adalah Pancasila. Nah, Pancasila ini sebagai dasar dan kepribadian bangsa. Kita tahu Pancasila adalah alat pemersatu dalam keberagaman yang ada di Indonesia, di mana bangsa ini memiliki keberagaman budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan yang ada di negara kita. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ya. Dalam mewujudkan bela negara ini, kita harus rela berkorban, baik itu berkorban harta, tenaga, pikiran, bahkan nyawa sekalipun. Yang kelima, yaitu memiliki kemampuan bela negara. Di sini supaya kita bisa memiliki kemampuan bela negara harus punya sikap, disiplin, ulet, mau bekerja keras dalam menjalani profesi kita masing-masing. Sebagai pelajar kita harus rajin belajar tentunya. Yang selanjutnya adalah sikap nasionalisme. Apa sih nasionalisme? Nasionalisme adalah mencintai bangsa dan negara sendiri. Namun di sini ada pengertian nasionalisme dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kalau nasionalisme dalam arti sempit ini disebut kata lainnya adalah chauvinisme. Nah, ini yang tidak boleh kita miliki. Chauvinisme adalah sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain itu rendah kedudukannya. Dalam arti luas, nasionalisme itu adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa memiliki derajat yang sama. Hal-hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia, yang pertama adalah mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara ini. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Hal-hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme adalah sukuisme, menganggap suku sendirilah yang paling baik, ya. Suku lain dianggap rendah. Kemudian sikap chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Nah, ini tidak boleh, ya. Kemudian yang ketiga, ekstremisme, sebuah sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata sekalipun. Yang keempat adalah provinsialisme. Nah, di sini sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerahnya sendiri. Teladan dalam penerapan sikap patriotisme bangsa Indonesia, kita tahu para pahlawan sebagai teladan bagi kita semuanya, yaitu Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, Cut Nyak-din dan Tengku Umar dari Aceh, Imam Bonjol dari Sumatera Utara, Jenderal Sudirman dari Jawa Tengah, dan lain-lain.
Anak-anak semuanya, para pahlawan ini memiliki sikap patriotisme namanya. Apa sih patriotisme itu? Patriotisme adalah sikap sudi berkorban, rela berkorban untuk bangsa dan negara, ya. Rela berkorban di sini, rela berkorban harta, jiwa, raga, ya, bahkan nyawa sekalipun. Nah, ciri-ciri sikap patriotisme itu apa? Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, memiliki jiwa pembaharu, ya. Yang kelima, tidak kenal menyerah dan putus asa. Anak-anak semuanya, sikap patriotisme itu harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Dalam keluarga kita apa yang harus kita terapkan? Supaya kita semua punya sikap patriotisme, mau bekerja keras, ya, membantu orang tua, bermanfaat bagi sesama di dalam keluarga itu. Atau ketika hari-hari tertentu setiap keluarga memiliki bendera dan dikibarkan pada hari-hari tertentu pula, ya. Yang kemudian kalau di sekolah bagaimana? Sebagai seorang pelajar tentunya kewajibannya adalah belajar. Seorang pelajar yang memiliki sikap patriotisme adalah belajar bersungguh-sungguh untuk kemajuan bangsa dan negara. Setiap hari Senin ikut upacara bendera dan sebagainya. Kemudian di masyarakat. Nah, di masyarakat kita bisa mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungan kita masing-masing. Apalagi sekarang sedang terjadi pandemi Covid. Banyak masyarakat yang terdampak Covid, ya. Maka kita harus memiliki kesetiakawanan sosial bagi kita yang memiliki kelebihan. Kemudian memelihara kerukunan antar warga kita masing-masing di lingkungan RT maupun di lingkungan RW atau di desanya atau di kelurahannya masing-masing. Yang keempat adalah penerapan sikap patriotisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meningkatkan kesatuan dan persatuan, taat aturan hukum, tidak main hakim sendiri, saling menghargai dan menghormati, dan menjaga kelestarian lingkungan. Sekian materi kesadaran berbangsa dan bernegara kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangsaan merdeka.